makan anak yatim tapi dari hasil mencuri nggak bisa. Niat benar, cara benar. Oke. Siap Mbak Virgo, Mbak Umi Kembar, jazakumullah Mbak Cucu. Ya, Ustazah katanya kalau makanan atau minuman panas nggak boleh ditiup ya, makruh teman-teman ya. Makruh itu adalah dilakukan boleh tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Banyak yang makruh ya. Nah, misalnya nih apa namanya? Misalnya nih, meniup makanan panas menggunakan mulut, kemudian termasuk juga makruh tidur habis subuh habis asar, makruh bernyanyi di kamar mandi, bersisir menggunakan sisir yang patah, kemudian makruh hukumnya lama-lama di toilet, kemudian makruh hukumnya menguap tanpa menutup, makruh hukumnya untuk makan minum di gelas atau sendok yang sudah sumbing, makruh hukumnya teman-teman makan bercepak ya. Nah, itu hal yang makruh dan yang makruh itu lebih banyak dibanding yang haram, teman-teman ya. Celana dalam, baju kena kotoran, plek keputihan. Oh, batal sholatnya nggak boleh. Jadi nggak usah pakai celana dalam aja kalau lagi keputihan atau celana yang kena keputihan jangan dipakai. Kecuali teman-teman cebok dulu sebelum teman-teman ambil wudhu, tapi celananya harus diganti. Tapi keputihan tuh kan nggak selamanya, dia kan cuman masa. Jadi pas masa keputihan tuh ganti celana dalamnya atau pakai panty liner dan sangat dianjurkan teman-teman yang sedang dalam masa keputihan untuk cebok setiap mau ngambil wudhu. Siap Mbak Yeti, Mbak Ilman, Mbak Putri, Mbak Tini, Mbak Virgo. Apa hukumnya pakai hunting di hidung dan banyak di telinga? Itu tabarruj. Ya, itu tabarruj. Nggak boleh. Dia lain daripada yang lain. Tak boleh ya. Uang sedekah subuh dikumpulin nanti dikasihkan sama orang yang perlu. Boleh kumpulin dulu, kasih sama orang setiap Jumat. Bagus. Sholat wajib rakaat ketiga dan keempat tidak baca ayat pendek ya Mbak. Siap Mbak Tia, Mbak Asma ya. Apa benar zakat bisa dicicil? Nggak benar ya. Mbak Agustus itu rakaat ketiga dan rakaat keempat saat sholat wajib memang tidak bisa, boleh tidak pakai ayat pendek, tidak pakai ayat pendek, tidak ada ya. Siap Mbak Caci. Suami ngasih makanan ke saudaranya tapi nggak bilang istrinya dosa nggak dosa. Suami bebas memberikan itu. Yang jelas dia udah memenuhi kebutuhan istrinya sandang, pangan, papan. Ya, oke. Nah ya sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, tempat tinggal yang layak. Kemudian kok kayak gini ya? Bentar ya. Sandang, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang layak ya. Siap Mbak Dia, jazakumullah Mbak Smalger ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Sandang, pangan, papan. Zakat profesi diberikan makanan ditaruh ke masjid nggak boleh Mbak. Atau Mbak pastikan yang di masjid itu yang makan semuanya orang miskin. Zakat itu harus sampai ke orang miskin atau orang fakir. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak uang zakat dipakai THR? Boleh, tapi pastikan yang nerima itu orang miskin ya. Ustazah sholat tahajud boleh nggak kalau setengah 4? Tahajud itu yang penting setelah azan, sebelum azan subuh. Selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud. Al-Fatihah langsung ruku boleh, karena ayat pendek itu sunnah ya. Halo Mbak Wisnu, Mbak Indra ya. Ustazah, iya Mbak Iwis, Ustazah, apa yang dibaca ketika sedang capek dalam kehidupan dunia? Capek apa teman-teman? Ini ada profesor di sini banyak mikir ya. Oke. Kalau teman-teman capek lelah dengan kehidupan dunia, aku nggak pernah pula cari doanya ya teman-teman ya. Aku pakai ilmu cocokologi aja untuk hal ini karena doa sebenarnya bisa dipakai ya teman-teman ya. Robbi syrahli sadri, itulah ya Allah lapangkan untukku dadaku ya. Wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku ya. Ustazah, apa arti dari istidraj? Dalam dalil dikatakan Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Jadi istidraj itu adalah orang yang maksiat, ya kan? Orang yang maksiat, tak sholat, tak puasa, ya tak ibadah, tapi nikmatnya banyak. Dia tak sholat, rezekinya lancar, dia tak pernah ke masjid, uangnya banyak, dia tak pernah ke masjid, masalah hidupnya nggak ada, itu istidraj. Istidraj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat.
Jangan pernah iri dengan orang yang nikmatnya banyak tapi ibadahnya biasa-biasa aja. Orang itu adalah istidroj. Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat bagi orang yang maksiat sampai nanti Allah akan berikan musibah untuk dia. Istidroj, ya. Allah cuekin dia sampai dia semakin durhaka sama Allah, semakin dikasih nikmat. Dia merasa hidupnya aman-aman aja, walaupun dia nggak sholat. Hidupnya aman-aman aja, walaupun dia nggak sedekah. Itu cuman sementara, endingnya adalah istidroj. Allah akan berikan nanti musibah. Jadi jangan pernah iri dengan orang yang kayak gitu. Kita itu iri dengan orang yang banyak nikmat, banyak amal. Makin banyak nikmat, makin banyak amal. Dia soleh, taat, mapan, gak sombong, misalnya gitu ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh dilakukan sebelum atau setelah azan? Terserah antara azan dan sampai habis waktu subuh ya. Semoga jauh dari istidroj. Nah, gimana caranya biar terhindar dari istidroj? Cara terhindar dari istidroj, semakin tinggi nikmat, naikkan ibadah. Dapat bonus dari suaminya, tambah sholat duhanya. Anaknya lulus, tambah sedekahnya. Suaminya naik jabatan, tambah sholat tahajudnya. Jadi semakin tinggi nikmat, semakin naikkan ibadah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam istidroj. Ustazah, sujud terakhir bacanya Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna? Sama aja, itu juga dia. Sama. Ustazah, apa benar wanita yang sedang haid boleh pegang Quran yang ada terjemahannya? Beberapa ulama madhab menyatakan boleh. Yang tak boleh itu adalah jumlahnya 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Atau mau aman pegang yang ada di handphone aja. Ustazah, amalan supaya rezeki lancar buat anak mondok. Teman-teman jangan lupa sholat duha. Jangan lupa kerja lebih rajin, lebih konsisten, lebih dekati maha pemilik rezeki. Ingat, yang kita kejar dalam rezeki itu adalah berkah, bukan banyak. Selama 6 tahun aku di pondok, bapak aku sakit-sakitan, nggak ada uang pemasukan. Saat di pertengahan aku di pondok, terjadi krisis di keluargaku ya, krisis namanya dagang. Tapi akhirnya tamat juga, karena yang kita minta itu adalah berkahnya. Ya, kok bisa sampai orang tuaku bilang, kok padahal waktu itu lagi susah. Kok bisa ya biayain anak di pondok, padahal waktu itu lagi susah ya. Kok bisa ya, kok bisa, itu tandanya berkah ya. Ustazah berdoa minta uang buat bayar utang, silahkan, boleh aja. Kalau haid boleh ke makam gak? Dalam hal ini dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Saran saya tunggu aja dulu selesai haidnya kalau teman-teman ragu. Kalau meringankan siksa kubur untuk orang tua kita gimana? Boleh. Allahumma a'udzubika min Allahumma khususon ila ummi. Ya Allah, khusus untuk ibuku. A'udzubika min adzabil qabr. Bisa ya, bisa, atau pakai bahasa Indonesia aja. Khuzah untuk meringankan. Oke, apa Mbak Firko? Oke, silakan ya teman-teman ya. Kecepatan. Gimana cara membayarnya ustazah utang riba itu? Cara yang pertama adalah jual aset ya teman-teman untuk membayar hutang riba. Kalau ada aset yang lain ya. Kalau ada asetnya, jual aset untuk membayar hutang ribanya. Atau cara yang kedua, teman-teman coba untuk, kalau ada aset dijual, aku tegas bilang, jual. Riba motor, riba apa? Jual. Supaya teman-teman lepas dari riba itu. Lebih baik, ya kan? Atau yang kedua, teman-teman ribanya riba apa? Riba mobil. Udahlah, jual aja. Ya, kalau aku sih tegas soal riba. Atau teman-teman naikkan penghasilan, kurangi keinginan, selisihnya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Atau minimal teman-teman jangan telat ya. Kalau telat semakin banyak dendanya, semakin tinggi ribanya. Ya, aku ngelihat satu nyamuk guys, jarang ada nyamuk. Ada satu kayaknya aku ini ya. Jadi ini aku ya, jadi ngelihat. Maaf ya teman-teman, jadi nggak fokus ya. Ustazah, iya. Ustazah, orang punya utang sama saya menagihnya. Yang punya utang diam-diam aja. Ya, teman-teman tagih aja. Persoalan nanti dia mau atau tidak, maka teman-teman ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Kalau teman-teman ikhlaskan, teman-teman dapat pahala. Kalau teman-teman gak ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan mencari dia akan mencari kita dan memberikan pahalanya untuk kita.
Ya, teman-teman, apakah aku kecepatan menjawab atau ritmenya udah cukup, teman-teman? Cukup ya, aku rasa ya. Bolehkah bayar kupon door prize? Kalau door prize itu reward, itu perlombaan, itu hukumnya boleh. Dia tidak termasuk judi ya, teman-teman ya. Oke, kalau pinjam uang di bank itu tetap riba, mau di bank apapun ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh itu dikasihkan ke siapa? Terserah. Sedekah subuh boleh dikasihkan ke orang tua, traktir makan kawan, ngasih makan kucing, ya kan? Kemudian kasih tetangga, kasih mantan, silahkan. Ke non muslim silahkan. Pokoknya sedekah itu apapun yang menyenangkan orang. Yang penting untuk orang. Untuk melunaskan hutang orang boleh. Yang penting untuk orang ya, teman-teman ya. Nggak boleh sedekah subuh untuk melunaskan hutang kita. Itu nggak sedekah namanya. Itu namanya tabungan ya. Iya, mantan nggak tuh? Oke. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh aja, nggak ada masalah. Sedekah subuh bisa untuk berkurban. Kurban siapa? Kalau kurban kita nggak bisa, tapi kurban orang bisa. Ya karena sedekah itu untuk orang. Zah, kapan baca surat Yasin yang paling tepat? Wa fil yaumil jum'ah wa yanzulunal malaikah. Ya, kalau bisa di hari Jumat. Hari Jumat itu terhitung dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Jadi makanya kenapa banyak orang yang dia itu baca Yasinnya di malam Jumat karena malam Jumat itu sudah Jumat karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Ustazah, belajar hipnotis dibolehkan? Nggak usah teman-teman belajar kayak gitu. Belajar aja cara sholat yang benar, belajar aja cara ibadah yang benar ya. Oke, Ustazah, bagaimana hukum steril? Tergantung teman-teman. Kalau steril itu memang perintah dokter Mbak, kalau Mbak nggak steril nanti Mbak akan, kalau Mbak hamil nanti Mbak akan meninggal, anak nggak selamat. Nah itu baru boleh. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak ada perintah dokter, jangan steril ya. Ustazah, jelaskan cara sholat awabin. Awabin itu dikerjakan habis maghrib menjelang isya Mbak Queen. Ya minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, tahan Mbak Virgo. Kalau mau 6 rakaat berarti 2 ya, 3 kali salam ya teman-teman ya, 3 kali salam. Nah, niatnya adalah sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2 aja cukup sih teman-teman. Nah setiap rakaatnya untuk sholat awabin itu bacanya adalah al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali ya. Nah ini aku sematkan teman-teman, boleh di screenshot. Oke. Gunanya adalah mengampunkan dosa kita dari subuh sampai maghrib. Siap Mbak Ella ya. Zah, katanya zikir hari Jumat, katanya sholawat yang banyak. Sholawat apapun afdol teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, iya. Bagaimana jika tidak mampu menolong orang tua minta duit, lalu dia mengutuk kita? Kalau kita anak perempuan tidak ada kewajiban, udah ikhlaskan. Insya Allah doa jelek tidak akan sampai kepada kita. Tidak bisa membantu dengan uang, bantu dengan akhlak. Kalau nggak bisa bantu dengan akhlak, minimal jangan menyakiti orang tua. Udah sesimpel itu ya teman-teman ya. Ustazah, ikut kajian datang langsung sama nggak pahalanya dengan kajian online? Beda. Kalau kajian online kayak gini, maka teman-teman mendapatkan pahala keutamaan menuntut ilmu. Tapi kalau hadir dalam kajian offline, itu teman-teman dapat pahala menuntut ilmu dan dapat pahala silaturahmi. Seperti ditatangkan rezeki, kemudian dapat dipanjangkan umur, ya dia beda. Tapi bukan berarti nggak boleh kajian online. Ini dapat pahala menuntut ilmu ya. Ustazah, kalau nerima gajian lewat transfer, nggak ada masalah. Nyimpan uang di bank sekedar nyimpan asal bunganya nggak diambil nggak ada masalah. Transfer sebagai alat tukar juga nggak ada masalah ya. Amalan biar suami lembut hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya.
Banyak juga dapat ilmu melalui online Zah. Iya. Yang online lebih banyak dapat ilmu kayak zaman sekarang ya. Nah, oke. Allahumma layyin li qalbahu ya, teman-teman ya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, itu amalan lembutkan hati itu udah aku sematkan. Ustazah, boleh nggak kita tidak mengizinkan ayah menikah lagi usia 78 tahun? Menurut aku biarkan saja teman-teman, nggak ada masalah. Biarkan aja dia memilih jalan hidupnya. Tugas kita hanya berbakti saja. Jasa top up nggak ada masalah, itu namanya ujroh. Ujroh. Ujroh itu jasa jual pulsa, jasa jual travel, ya itu nggak apa-apa, itu ujroh ya. Online bisa lebih dekat di depan ustazah. Oh gitu pula ya. Siap ya. Kami ada majelis yasinan rutin setelah maghrib sampai jam 9. Nggak apa-apa, lanjut aja. Setelah haid 7 hari masih ada kayak keputihan. Kalau dia udah putih udah boleh. Yang penting cairan kuningnya udah berubah jadi putih. Dan harus putih dulu baru boleh sholat ya. Ya, harus putih dulu baru boleh sholat ya. Ustazah, kalau kita bacakan amalan pakai air dan diminum, boleh nggak? Boleh. Lagi cekukan, baca sholawat di air gitu ya. Atau teman-teman baca apa gitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Teman-teman minum, itu boleh. Wasilah dengan air boleh ya. Wasilah dengan air hukumnya boleh ya. Itu doa melunakkan hati aku sematkan ya. Ustazah, bentar, Ustazah. Oh, kalau mandi hadas setelah haid, apa sama bacaannya dengan niat mandi junub? Mandi junub, mandi haid, mandi nifas sama, ya. Nah, mandi junub, mandi haid, mandi nifas sama. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar. Lillahi ta'ala. Sama aja teman-teman. Semuanya mandi besar. Junub, nifas, haid. Junub, nifas, haid. Ya. Oke. Junub, nifas, haid ya. Nah, ambil air. Pasang niat itu ambil air. Tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah. Setelah itu teman-teman pakai mandi kayak biasa. Kalau mau sholat lanjut wudhu ya. Kayak gitu. Udah 1 tahun ngikutin ustazah sampai paham. Masya Allah 1 tahun ya, lama ya, Masya Allah ya. Nah teman-teman, ya semoga bermanfaat ya. Ilmu online lebih detail banget Za, sampai paham diulang-ulang, muter-muter aja ya. Siap ya. Nah ya benar. Makanya kalau teman-teman manfaatkan sosial media ini dahsyat ya teman-teman ya. Semoga barokah pertemuan kita. Ustazah, kalau kemenyan syirik nggak? Apa kemenyan itu kalau kita percaya syirik, kalau dia cuma kemenyan doang nggak apa-apa, dia kan cuma objek. Tapi kalau kita percaya, ya dia syirik ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, baca Yasin tahlil di malam Jumat nggak apa-apa, karena di hari Jumat itu malaikat memang turun ke permukaan bumi dan mengabulkan serta melipat gandakan pahala amal kita. Nah, baca Al-Kahfi setiap Jumat 10 ayat aja nggak apa-apa. Kan dia sunnah saja teman-teman. Kalau sunnah kan nggak ada kewajiban, nggak ada harus, nggak ada rukun ya. Kalau kredit emas di Pegadaian riba nggak? Aku nggak pernah baca kontrak Pegadaian, kontrak gadai di Pegadaian. Tapi selagi ada telat, kalau teman-teman riba, kalau telat denda itu nggak boleh ya. Kalau jasa top up nggak apa-apa, itu jasa sama kayak jasa isi ulang pulsa, nggak apa-apa. Ya, oke, Ustazah, hukum menunda anak ya, karena ekonomi. Kalau ditunda nggak apa-apa, teman-teman, ditunda nggak apa-apa dengan cara yang oke ya, yang dibolehkan. Ustazah, waktu duha yang paling awal. Oh, kalau waktu duha tergantung azan di tempat teman-teman semua loh. Azannya jam berapa? Lebih kurang 3 jam setelah azan subuh ya. Oke. Zah, kalau melihat barang hilang ke dukun haram.
Masa ya mah hari gini masih ada dukun pakai dukun terus gue harus bilang wow gitu. Jadi jangan lagi pakai dukun-dukun ya. Barang hilang tuh sholat hajat ya Allah. Ketemukan barangku ya Allah. Kalau nggak ketemu kasih dengan barang yang lebih berharga, yang lebih oke, yang lebih mahal, yang lebih bagus dibanding itu ya Allah. Ya, sholat hajat ya teman-teman ya. Ustazah mana yang harus didulukan? Sholat witir atau tahajud? Terserah aja teman-teman. Terserah aja mana yang duluan. Terbolak-balik juga nggak apa-apa. Kalau habis isya teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh. Setelah itu jangan witir lagi ya. Ya. Atau teman-teman habis isya tidak witir, tengah malam tahajud gitu ya. Lalu boleh witir. Yang penting tadinya udah witir, yang belum witir ya. Gimana caranya pertanyaan biar terjawab? Kayaknya sering-sering typing kali Mbak. Bolehkah witir 1 rakaat aja? Boleh teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Ustazah, kenapa semakin saya belajar lebih taat, semakin banyak ujian datang? Mau ujian atau mau istidroj? Pilih aja 2. Kalau kita nggak taat, nanti akan ada musibah. Kalau kita taat, akan ada ujian. Ujian itu apa maksudnya? Ujian itu adalah Allah ingin menilai kita. Kamu ini kalau saya kasih susah, kamu tetap taat nggak? Katanya kalau kita sedekah akan berkali lipat rezeki kita. Kita sedekah di masjid, pas keluar hilang motor kita, itu ujian. Tapi masih tetap mau sedekah nggak? Allah itu pengen lihat apakah kita tetap masih mau sedekah dengan kondisi kita yang dikasih uji atau tidak. Jadi ujian itu sementara, lewati aja teman-teman. Ya, nggak apa-apa ujian itu biasa. Ya, biasanya Allah kasih ujian yang kita udah mampu dan udah diukur oleh Allah. Kata ustazah, kalau kita sholat maka kita akan banyak rezeki ya. Saya sholat makin susah rezeki saya. Ya Allah ingin melihat apakah ketika dikasih susah kita masih tetap sholat atau tidak. Afdolnya sholat hajat tuh kapan? Sholat hajat tuh bisa siang dan malam. Tapi kalau afdolnya sepertiga malam terakhir. Jam 2 malam sampai dengan adzan subuh. Itu waktu yang paling afdol untuk sholat hajat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Caranya kayak sholat subuh aja. Kalau mau 12 rakaat, maka 6 kali salam. Ya. Kalau ke dukun pijet boleh nggak? Apa itu dukun pijet teman-teman? Ustazah, ujian dan musibah. Kalau musibah itu biasanya datang untuk orang-orang yang bermaksiat. Udah Mbak. Tapi kalau dia ujian datang untuk orang-orang yang taat ya. Musibah itu kayak gini, kamu nggak sholat ini nikmat kata Allah, kau tak ibadah ini nikmat, kau tak sholat ini nikmat, dikasih Allah nikmat terus, lama-lamaan nanti stroke mendadak, rumah terbakar mendadak, kemudian PHK mendadak, itu musibah ya. Apakah sholat tahajud wajib dilakukan? Enggak, tahajud itu sunnah, enggak wajib teman-teman. Kalau wajib itu berdosa teman-teman enggak lakukan. Dia sunnah saja. Kalau sunnah itu enggak dilakukan enggak apa-apa ya teman-teman. Cuman sayang saja ya kan. Sayang aja kalau enggak dilakukan. Jadi sunnah ya teman-teman ya. Ustazah kalau masih punya hutang Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat, apakah di rakaat ketiga dan keempat baca ayat pendek? Sunnah sholat duha itu lebih masyhur adalah dua-dua, teman-teman ya. Oke, siap Mbak Saadah, coba ditanya lagi ya Mbak Saadah ya. Kalau kita punya hutang itu ujian atau musibah? Nggak bisa kayak gitu. Hutang itu nggak ada hubungan dengan ujian atau musibah. Hutang itu pilihan hidup. Dia bukan datang dari Allah. Guys, coba dengerin aku pelan-pelan. Tahan nafasnya sampai aku berhenti ngomong. Ya, sampai aku berhenti ngomong, tahan. Ujian dan musibah itu dari Allah, teman-teman. Dari Allah. Kalau hutang itu kita memilih, itu bukan dari Allah. Mau berhutang atau tidak, kita yang pilih. Wah, aku kena ujian hidup. Apa ujianmu? Aku berhutang. Sabar ya terhadap ujian. Enggak kayak gitu, Besti. Ujian itu
terhadap hutang. Hutang itu pilihan kita ya. Bukan ujian atau musibah ya, teman-teman ya. Kakak sudah Mbak ya. Oke, aman ya. Mau umroh tapi uang sesudah pulang umroh. Nggak apa-apa, asal jangan riba dan dipastikan teman-teman mampu membayarnya. Silahkan dibuang napasnya ya. Ustazah, Ustazah, semua iftitah itu sunnah. Mau mau sholat fardu maupun sholat ya. Za masih percaya nggak cinta ditolak, tukun bertindak? Percaya, harus percaya kepada sihir, percaya kepada santet, percaya kepada guna-guna, percaya kepada ilmu hitam. Ada kan, makanya percaya kepada apa namanya itu, ilmu gaib. Percaya, harus beriman. Kita harus percaya kepada hal gaib. Percaya teman-teman, percaya. Aku tim yang harus percaya. Kalau nggak akidah kita rusak. Makanya banyak-banyak membaca kul a'udzu birabbin nas maliki kul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq, atau teman-teman baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu menghindarkan kita dari jin, setan, nafsu jahat, jin jahat, binatang buas ya, menghindarkan kita dari santet, dukun, guna-guna, ya, ilmu hitam, ilmu merah putih, Indonesia Raya, ya itu bisa teman-teman ya. Itu dihafal tuh. Tuh yang aku sematkan tuh, punya tulisan temennya tuh. Ya, teman-teman. Mau nanya tapi lupa mau nanya apa, aku suka itu. Oke, itu dibaca tuh. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, semua jin, setan, santet, guna-guna, orang hipnotis, haters, orang fitnah, orang zolim, orang ghibah, orang julid, orang kepo-kepo. Tuh, berlindung kepada mereka itu. Dibaca ini 3 kali setiap habis sholat. Ya, siap Mbak Tia ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, utang puasa yang udah lalu gimana gantinya? Kodo aja ya. Sengaja aku puasa kodo lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa kodo lillahi ta'ala ya. Oke. Ustazah, kalau suami nganggur apa ada doa biar cepat mendapat kerjaan lagi? Boleh, Allahumma yassir wala tu'asir. Bisa sholat duha, tapi harus dicari kerjaan itu, nggak ditunggu teman-teman. Tidak ditunggu teman-teman ya. Kerjaan itu dicari, ada peluang ambil ya teman-teman ya. Kerjaan itu dicari, peluang itu diambil teman-teman ya. Nah, jadi kalau bilang sama suaminya, Bang, kata Ustazah Nela, lamaran itu harus dilempar 100, Bang. Pakai ilmu peluang, Bang. Semakin besar kemungkinan, semakin besar peluang. Semakin besar lamaran yang disebar, semakin kesempatan kita dapat kerja. Telepon sana sini, aku butuh kerja, aku butuh kerja, aku butuh kerja. Kalau ada kerja kasih tahu aku, ya aku butuh kerja, aku butuh kerja. Sehingga suatu ketika kalau ada orang yang butuh kerja, oh ada kemarin temanku nelfon, tawarkan diri ya, tawarkan diri. Nggak bisa tiduran di rumah dapat kerja, itu nggak bisa ya, apalagi ada tanggung jawab sebagai suami. Nah, untuk teman-teman yang usia 20 sampai 30, walaupun orangnya di sini sedikit gitu ya, yang usia segitu, semoga yang udah dapat kerja Allah mudahkan. Jangan pilih-pilih kerjaan, kerjakan apapun, jangan malu ya, teman-teman ya. Jangan malu. Jangan malu ya. Kalau anak muda batas usia 30 tahun kerjakan apapun. Ya, tapi kalau 30 tahun kerjakan yang kita mampu saja. Jangan malu apapun, ya. Ustazah, apa bolehkah sholat witir 3 rakaat 1 kali salam? Boleh, tapi nggak ada tahiyat awal. Nggak ada tahiyat awal. Witir 3 rakaat tidak ada tahiyat awal. Dan witir kalau 3 rakaat tidak ada tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3 baca ayat pendek. Ya, baca ayat pendek. Yang penting halal. Ya, betul sekali ya. Ustazah, boleh nggak satu doa untuk orang tua yang masih hidup, satu yang sudah wafat? Boleh. Kirim Al-Fatihah untuk orang tua yang masih hidup, untuk orang tua yang meninggal, yang udah meninggal nggak apa-apa. Ya, yang penting kerjaannya bener ya, teman-teman ya. Oke, ya memang harus dikerjakan semuanya, ya, gitu ya. Apapun yang ingin teman-teman kerjakan. Aku
Udah ya. Bunda, gimana hukumnya kita pinjam duit di bank? Jangan teman-teman, jangan hutang, jangan riba. Ya, jangan hutang, jangan riba. Ngontrak dulu nggak apa-apa, cari kerja, sisanya ditabung. Semoga uangnya berkah, bisa nanti dengan uang itu bisa buka usaha lagi. Akan ada masanya teman-teman punya rumah cash, insya Allah ya. Oke, yang penting teman-teman yakin aja sama Allah. Usaha lebih rajin, lebih oke. Allah tidak akan sia-siakan usaha kita. Dan aku adalah tim yang paling percaya Allah tidak akan sia-siakan usaha kita. Ya. Oke, apa hukum ikut deposit? Kalau deposito tidak bisa, itu riba, teman-teman ya, itu riba. Ya, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Lagi sholat terasa kentut, kalau terasa doang nggak usah dipikirkan. Kalau terasa doang nggak ada masalah ya. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asy'urutu mata, saya selalu merasa kentut. Nih gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut hatta yasma' sautan, sampai kau dengar bunyinya, au yaj'alur rihan, atau kau cium baunya. Jadi kentut itu kalau nggak yakin kita kentut berarti itu nggak kentut. Kalau cuma perasaan doang kadang-kadang cuman godaan setan saja. Oke, Zah, bolehkah doa sujud terakhir pakai bahasa Arab dalam hati? Kalau bahasa Arab, sujud terakhir boleh dilafazkan. Kalau bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Oke, dalam hati. Oke. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Sehat selalu teman-teman, tetap semangat, positive vibration. Semua masalah ada jalan keluarnya. Yang penting teman-teman pelajari aja ilmunya. Semua ada ilmunya insya Allah ya. Ustazah, semua asuransi itu tidak bisa. Asuransi itu uang siapa? Nggak jelas akadnya. Katakan misalnya aku asuransi kesehatan, aku bayar 1 juta sebulan. Maka jadinya aku udah bayar misalnya 10 bulan. Aku udah tanam uang 10 juta. Tahu-tahu aku sakit, nauzubillah, cuman contoh, sakit jantung. Maka aku pasang ring jantung, kena 300 juta. Uangku baru 10 juta. Persoalannya adalah 290 juta ini uang siapa? Ini hutang loh, harus dibayar. Bayarnya uang siapa? Nah, syarat hutang harus ada yang mempiutangkan. Siapa yang mempiutangkan? Nggak jelas orangnya yang mana. Iya kan? Maka dia menjadi tidak boleh ya, termasuk asuransi jiwa. Jangan. Clearkan harta teman-teman dalam hal-hal yang seperti itu ya. Oke, siap Mbak Nur Hayatin ya. Bersama Ustazah semua ada jawaban. Semoga ya, yang nampak aku jawab ya. Kalau BPJS itu adalah subsidi pemerintah, harusnya pemerintah yang bayar. Ya, tapi kita bayar, kan ada denda. Denda dalam BPJS tidak bisa kita jadikan riba. Dia adalah reward dan punishment. Dia adalah hukuman saja supaya orang jerah. Dia beda. Ya, jadi presiden dong. Presiden pula aku disuruhnya. Cuman kemarin ada yang nyuruh lagi. Ya aku skip ya. Ustazah masuk TV dong. Aku udah berusaha masuk TV. Seperti yang aku bilang sama teman-teman. Tapi nggak muat. TV ku tipis. BB ku 58. Susah teman-teman. TV ku ada di bawah. Nggak pernah hidup. Di atas di kamarku nggak pernah hidup. Udah ku cucu-cucu kan kepalaku tak juga aku masuk. Susah ya. Jadi janganlah teman-teman berharap aku masuk TV. Susah, dia tipis sekali segini. Masuk susah aku. Susah, ya kan? Tiap pagi aku berpikir gimana cara masuk TV. Nggak selesai-selesai urusanku ya. Ya, sama-sama ya menambah ilmu buat saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Tetap happy, positive vibration. Kita bersama belajar di kanal ini. Aku tak akan menghakimi apapun pertanyaan teman-teman semuanya ya. Apapun pertanyaan teman-teman kita hargai karena kita yakin kita punya latar belakang yang berbeda. Oke? Iya, betul sekali. Aku udah mau masuk, nggak bisa. Jadi itulah aku minta maaf lah ya. Susah aku tuh masuk TV itu, udah aku coba-coba enggak berhasil. Lama-lama aku putus asa, ya kan? Walaupun aku tahu wala taqnatum min rahmatillah, tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Tapi susah, gimana lagi kan? Oke ya, silahkan ya teman-teman. Ustazah, bagaimana keberkahan rezeki kita kalau bekerja dengan bos yang zolim? Berkah tetap. Zolim kan dia. La yadhiratun widra ukhra. Kita nggak nanggung beban dosa dia. Kita kerja aja seperti biasa. Oke, nah sama-sama ya, susah aku udah kucucuk-cucuk kan kepalaku, nggak masuk-masuk dia.
Oke. Oh, buat Fitri aja lah. Saya sudah terlanjur ngutang di bank. Satu, kalau ada aset lain yang bisa dijual, beranikan diri jual untuk bayar hutang banknya, Pak. Insya Allah hidup lebih-lebih berubah. Yang kedua, coba naikkan penghasilan, kurangi keinginan, sisanya ditabung, Pak, untuk dibom. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga, Bapak usahakan jangan telat bayar, karena kalau makin telat, makin banyak dendanya, Pak. Ya, makin banyak nanti dendanya. Oke, saya doakan semoga teman-teman yang terlilit hutang riba Allah mudahkan. Dan ini selalu aku doakan, ya Allah, teman-temanku yang terlilit hutang riba, mereka punya keinginan untuk hijrah, mungkin kemarin mereka tak tahu, mudahkan mereka untuk bisa melunaskan hutang-hutang. Aku selalu doakan itu, dan teman-teman berjuanglah untuk keluar. Aku percaya teman-teman bisa, ya. Kita keluar dulu ya, teman-teman ya. Kita keluar dulu. Aku yakin teman-teman mampu untuk itu ya. Berproses aja ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau perlu teman-teman kerjakan apapun biar dapat rezeki untuk menutupi hutang ribanya ya. Kenapa Mbak Luzi? KPR rumah itu riba. Sholat tasbih boleh dilakukan kapanpun teman-teman ya. Oke, boleh dilakukan kapanpun ya. Suami saya malas kerja. Ya, kadang-kadang banyak orang pilih-pilih kerja ya teman-teman ya. Banyak orang pilih-pilih kerja itu problem. Pilih-pilih kerja ini problem sih teman-teman. Kemarin temanku baru meneliti 76% anak muda itu banyak pilih-pilih kerja. Ya teman-teman ya. Semoga terlindung dari hutang ya, teman-teman ya. Nah, itu aku berharap teman-teman keluar dari hutang riba itu. Aku selalu doakan ya. Ke depan kita perbaiki, jangan diulang lagi ya. Oke? Nah, jangan diulang. Aku turunkan aja keinginan untuk mencapai, untuk ditabung dulu, baru kemudian teman-teman beli apapun yang teman-teman mau. Ya, kurangi keinginan. Gitu ya teman-teman ya, semoga bisa. Bunga bank nggak boleh diambil. Kalau mau diambil untuk beli lampu jalan bisa, atau untuk beli yang untuk kebutuhan umum bisa ya. Sholat tasbih bisa dilakukan sering-sering, nggak jadi masalah, nggak ada masalah, tiap hari pun nggak ada masalah. Kredit motor riba. Jelas ya. Pokoknya riba itu segala yang teman-teman denda kalau teman-teman telat, segala yang ditarik barang kalau teman-teman gak bayar, dan segala yang ada bunganya ya. Kalau yang udah-udah gimana? Yang udah telanjur udahlah, kan teman-teman gak tahu, itu udah lalu ya teman-teman ya. Itu udah yang lalu ya. Ustazah, keutamaan sholat tasbih gimana? Keutamaan sholat tasbih itu adalah sholat yang top one, seperti puasa sunnah yang top one. Dilakukan sekali seumur hidup, atau teman-teman bisa lakukan setiap tahun atau setiap bulan. Oke? Bank syariah tetap nggak bisa karena di atasnya Bank Indonesia. Oke? Iya gitu ya teman-teman ya. Oke. Aku sehat alhamdulillah ya. Hasil penelitian temanku banyak suami-suami yang pilih-pilih kerja. Udah terbit jurnalnya tadi. Ya, jadi semoga kita terlindungi ya. Pokoknya semangat terus kerja, jangan pilih-pilih. Apapun ada peluang ambil, selagi masih ada beban hidup. Oke, cara sholat tasbih teman-teman bisa lihat di channel aku, dan di VT-VT aku ada 1.700 VT yang aku lihatkan kepada teman-teman semua. Searching aja di TikTok cara sholat sukai. Makanya ada dalil idza ghutiba ankum falyaskut. Kalau kita marah coba diam dulu. Diam itu adalah memisahkan antara diri kita dan respon. Ya, coba diam dulu, tenang dulu sampai amarahnya hilang. Kalau amarahnya udah hilang baru bicara. Susah, coba dulu teman-teman, jangan reject dulu, jangan tolak dulu. Coba, karena itu hadis bukan kata aku ya. Nah, ketika kita marah, idza ghutiba ankum falyaskut, diam dulu biar tidak cepat merespon. Kenapa marah itu ada? Ketika kita kena singgung, kita langsung merespon. Ketika kita merespon, maka itu langsung setan akan masuk ke dalam dada kita. Nah, karena itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan. Dan kalau setan masuk dalam dada kita,
Ya, saat itu setan akan mulai bekerja, mesinnya langsung bekerja. Apa tugas setan? Dia akan membuka mata kita dari keburukan yang kita marahi dan menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah sama orang, itu yang ada jeleknya aja, hilang baiknya. Bener nggak? Karena setan. Oke, siap ya. Nah, jadi pisahkan antara stimulus dan respon biar setan nggak ikutan kerja ya teman-teman. Oke, iya Mbak Yana, Mbak Nani, Mbak R12 ya. Saya sholat zuhur, asar, maghrib ya, maghrib nggak bisa mengerjakan tiap hari. Gimana caranya untuk bisa sholat? Kenapa? Apa dulu alasannya nggak bisa dikerjakan tiap hari? Apakah karena apa dulu? Ya, nggak bisa sholat karena kerja di tempat non muslim, sholat aja di parkiran ya, di pelataran bisa teman-teman, nggak ada yang nggak bisa karena keringanan itu banyak sekali ya teman-teman dalam ibadah. Segala yang Allah wajibkan pasti Allah banyak ringankan ya teman-teman ya, segala yang Allah wajibkan pasti banyak yang Allah ringankan. Oke, sehat ya Mbak Suajah, Mbak Mama Bilal ya, siap Mbak Umi Kembar ya. Oke, suami 5 bulan pergi gitu aja. Gimana? Dia nggak ngasih kabar. Ya ditunggu aja kecuali Mbak mau menikah. Kalau Mbak mau menikah, Mbak urus surat pisah, baru kemudian Mbak rujuk dengan suaminya Mbak ya. Karena kalau dia cuman pergi gitu aja, teman-teman, dia cuman pergi gitu aja, maka tidak jatuh talak ya, teman-teman ya. Saya selama ini sholat di bawah jemuran, nggak masalah kok Mbak Nova, nggak ada masalah ya. Saya kerja di Korea di pabrik nggak ada waktu. Mbak Yana coba sholat dimanapun, di dapur, di parkiran bisa, atau di pelataran, atau di belakang pintu bisa, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah bener ya takbiran selain hari raya itu nggak boleh? Boleh, hukumnya sunnah. Teman-teman Mbak Trida, ya oke sehat ya. Ibu Anis kalau gamisnya ke tanah pakai sepatu nggak apa-apa, nggak pakai jawrab, tapi kalau gamisnya gantung mesti pakai jawrab ya, kaos kaki ya. Siap Mbak Asmawati, Zah boleh nggak zakat perhiasan dicicil? Nggak bisa, zakat cash ya teman-teman ya. Siap Mbak Ica, Mbak Dirja, Mbak Zainab, Mbak Zahida, teman-teman sehat selalu di sana, tetap di positive vibration ya teman-teman, banyak sabar, banyak ikhlas, banyak tawakal sehingga kita ini lebih bahagia. Halo Dubai, siap jauh banget Pak Adi. Qobliyah asar, sholat asar 2 rakaat boleh ya. Dua-dua juga boleh kok. Kak Miar ya, Kak Minar, jazakumullah khairan kasir ya. Siap Mbak Mama, Mbak Aat, Mbak Ria. Ustazah suami pernah berkata, kita bubar waktu kita udah bertengkar. Apakah itu jatuh talak? Jatuh talak teman-teman ya. Kalau dia bilang kita bubar. Tapi dalam 3 bulan kalau dia mau baian lagi, itu boleh. Ya itu udah rujuk namanya. Ya kecuali kalau seandainya dia itu apa ya teman-teman, rujuknya setelah 3 bulan itu harus nikah ulang. Siap Kak Minar, salam kenal ya. Oke, sehat ya teman-teman. Mbak Yeyen, jazakumullah ya. Kalau zikir setelah sholat urutannya terserah aja, gimana teman-teman, nggak ada masalah, urutannya terserah aja, nggak masalah ya. Oke, sehat selalu teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, segala yang Allah wajibkan pasti Allah ringankan teman-teman. Ya iyalah, coba. Apa yang wajib teman-teman? Sholat. Nggak bisa sholat tegak duduk. Nggak bisa duduk baring. Nggak bisa baring telentang. Nggak ada air tayamum. Jauh bisa jamak. Ya kan? Nah, ada anak boleh sambil gendong anak dalam sholat. Nggak bisa sholat karena lagi di pesawat, di kereta, bisa sholat di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Banyak kan keringanannya. Puasa wajib, nggak sanggup puasa bisa kodo, nggak bisa kodo bisa fidyah. Apalagi yang wajib? Zakat cuma 2,5%, bukan 25%, 2,5%. Itu pun bagi yang kaya aja, yang miskin nggak wajib zakat. Haji wajib bagi yang mampu aja. Kurban wajib bagi yang mampu aja, bener nggak? Sportif. Segala yang Allah wajibkan pasti banyak Allah ringankan. Kecuali nutup aurat, nggak ada keringanan. Suara aku oke? Wow, nggak ada suara teman-teman. Suara aku oke teman-teman?
Ya, halo Mbak Putri, terima kasih ya Mbak Putri ya, udah nyampe ya. Oke, gimana suaranya oke? Apakah harus aku pakai dua mikrofon? Gimana kalau dua aman teman-teman? Oke, Zak kalau suami bilang aku talak tiga kamu, jatuh talak. Tapi talak satu kalau baru satu kali ya. Zakat penghasilan wajib ijab kabul gak? Enggak, cuman cukup teman-teman bilang gini aja. Ini ada rezeki sedikit ya, udah cukup ya. Lebih jelas satu Zah, satu. Oke, gitu ya. Ustazah, suami selalu menyakiti, ngomongnya gimana? Kalau teman-teman udah tahu suaminya selalu menyakiti, maka maka kita maka kita tidak bisa merubah dia lagi. Gini, kita udah tahu karakter dia selalu menyakiti. Susah merubah dia untuk tidak menyakiti. Kita yang merubah diri kita. Bagaimana kita merubah diri kita? Ya udah kita nggak usah pikirkan lagi. Toh dia gitu-gitu juga. Toh nanti juga baik lagi. Ya, karena lebih mudah merubah diri kita dibanding merubah sikap orang kepada kita. Ya, cara pandang kita, mindset kita yang kita ubah. Ntar juga dia baik lagi. Dan itu harus latihan ya, teman-teman ya. Harus latihan ya, teman-teman ya. Harus latihan. Anak diajak sholat, dia nggak mau, dia pilih jemaah di rumah, aku ke masjid atau di rumah. Kalau anak Mbak mau sholat walaupun di rumah, lebih baik Mbak di rumah aja dalam rangka mendidik dia untuk sholat ya. Nah sebentar aja sampai dia dewasa, ntar kita bisa ke masjid ya, atau diganti-ganti juga nggak ada masalah ya. Nah, Zat kalau lagi haid ikut pengajian di masjid boleh nggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes kalau haid. Ada yang mengatakan tak boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana, tergantung dengan teman-teman maunya apa. Aku ulang ya, ada yang bilang tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang bilang boleh masuk tapi nggak menetes. Ada yang bilang boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang bilang boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang mana terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Yang penting teman-teman pilih aja salah satu di antara banyak mazhab ini. Uang sedekah subuh dibelikan makanan, boleh nggak kita memakannya? Boleh, nggak ada masalah. Kalau suami lagi marah, terus ngomong kita sudah tidak ada hubungan apapun, itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang diucapkan dengan tidak langsung. You, me, and. Kita masing-masing aja lah. Ya kau pulanglah ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi dengan engkau. Itu namanya talak kinayah. Udah jatuh talak, tapi boleh rujuk dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang ya teman-teman ya. Oke. Anak saya baru 8 bulan, tiap mau ke musola suka nangis pengen ikut. Boleh nggak diajak? Iya, justru bagus. Anaknya pengen ke musola, Allah kirim. Aja itu yang susah teman-teman ya. Itu yang susah. Ajak anaknya. Beda anak yang diajak ke masjid dengan anak yang tidak diajak ke masjid itu beda. Ya teman-teman ya, ajak ya anaknya. Tapi bilang oke, kalau mau ke masjid diem ya, jangan ganggu gitu. Oke. Ustazah, kalau mau sholat subuh nanti lupa ganti baju tidur gimana? Nggak masalah teman-teman ya, nggak masalah. Yang penting bajunya tidak kena najis, tidak kena pipis ya. Kalau air liur itu nggak masalah. Air liur itu kotor tapi nggak najis. Kena flu, batuk nggak ada masalah. Kotor tapi nggak najis. Kena keringat nggak ada masalah. Kotor tapi nggak najis ya. Ada yang bilang boleh masuk masjid tapi nggak boleh pegang Quran. Seperti tadi yang aku sampaikan ya. Ada yang bilang tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang bilang boleh masuk asal tak menetes. Ada yang bilang boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang bilang boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke Mbak Kartima, Mbak Dini. Kalau kena asap nggak masalah bajunya ya. Tidak najis ya. Masih Mbak Yulia, jam 9 ya Mbak Yulia. Ustazah lagi haid pas waktu sholat bagusnya gimana? Oh,
lagi haid. Kalau lagi haid teman-teman bisa sholawat, bisa zikir, bisa ingat kekurangan diri, ya bisa muhasabah diri, baca Quran yang ada di handphone, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, iya, bagaimana menghadapi suami yang suka marah-marah? Halo Mbak Melisa, iya, menghadapi suami yang suka marah-marah, caranya gimana? Caranya doa. Apa doanya? Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Taraweh anak suka berisik, nggak ada masalah. Tinggal bilang sama orang tuanya yang ngajak anak ke masjid, suruh anaknya diam. Tapi kalaupun dia berisik, khusyuk dan nggak khusyuknya sholat kita sebenarnya bukan karena berisiknya, tapi karena kondisi hati kita. Lagi perang pun orang khusyuk bisa sholat. Di kamar sendiri pun orang tak khusyuk juga tidak akan khusyuk. Khusyuk itu bukan soal lingkungan luar, tetapi soal kondisi hati kita ya. Yang penting sholat aja, nggak ada problem, aman aja ya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Ini doa meluluhkan atau menghadapi orang yang sedang marah-marah ya. Teman-teman, mana dia tadi? Aku sematkan dulu ya. Mana tadi dia? Allahumma layyin li qalbahu. Nah ini ya, qalbahum juga bisa ya. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu-bantu jawab, yang sudah bantu-bantu ngetik. Aku random aja menyematkannya ya, tidak pilih-pilih apa yang nampak aku sematkan ya. Teman-teman, semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Aku nggak tahu nih kalau nggak ada teman-teman yang hafal ya, mungkin nah, aku ngetik sendiri kali ya. Oke. Ustazah, saya kalau berudu kebiasaan belum selesai meludah. Meludah tidak ada masalah ya. Meludah tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, kama la yantal daudal hadid bisa banget ditambah, tapi kepanjangan biasanya kalau kepanjangan jamaahnya malah nggak mau ngafal. Jadi gini teman-teman, aku selalu berikan doa pendek hanya untuk sementara saja. Karena metode dakwah itu adalah mesti mudah. Ya, sama dengan gini. Aku pernah nyampaikan doa adab kubur. Sebenarnya doa itu panjang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatid dajjal wa min fitnati mahya wal mamat. Tapi kalau aku buat itu di VT, aku jelaskan di live, teman-teman ngeblunder nggak mau ngafal. Jadi makanya aku pecah dan itu nggak ada masalah secara syariat. Misalnya, aku cuma sampaikan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Teman-teman hafal itu dulu. Jadi lebih gampang dia. Nah, karena memang dalam dakwah ini khatibun nas biqadri ukulihim. Ya, ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya, ya, sehingga dia bisa untuk menghafalnya. Ya, nah kalau aku sampaikan semuanya, nah itu nanti teman-teman jadi nggak mau ngafal, ribet, usia udah berapa, katanya begitu. Ya, makanya metode dakwah seperti itu. Jadi mau ditambah boleh juga, karena itu doa Nabi Daud ya. Ustazah, doa azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya, Mbak Mela sebelum setelah makan gak ada masalah. Malah bagusnya perut kosong ya. Sama-sama teman-teman, Mbak Nur, Mbak Rama, Mbak Walismi, Mbak Melia, ya, Mbak Eli, Mbak Bulbul, ya. Ustazah, kalau orang melakukan sumpah pocong haram, nggak ada boleh kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau kita sholat pakai mukena aja, nggak pakai baju, boleh nggak? Sebenarnya boleh aja. Hanya saja teman-teman, pakaian terbaiklah yang kita pakai ketika bertemu dengan Allah. Tapi secara hukum yang penting nutup aurat, nggak ada masalah sih, oke? Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, nikah orang Kristen. Oh, mbakku nikah dengan orang Kristen. Harusnya nggak boleh itu. Zina itu. Punya anak laki-laki sekarang udah dewasa. Anaknya laki-laki terus masuk Islam. Iya masuk Islam, nanti nikahnya dengan cara Islam. Tapi nikah beda agama ini haram loh, zina loh seumur hidupnya.
Ya, teman-teman ya. Sematkan doa azab kubur. Boleh dibantu teman-teman yang sudah hafal. Untuk teman-teman kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dan ini ada di video aku ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya, Ustazah, apa boleh mengamalkan semua doa? Karena ada yang bilang nggak boleh mengamalkan semua doa. Boleh teman-teman. Doa itu tidak harus merujuk kepada mujtahid. Ya, boleh aja. Hanya saja doa pakai bahasa Indonesia aja boleh, ya kan? Doa pakai bahasa Jawa boleh, doa pakai bahasa Minang boleh, nggak ada masalah. Kan dia doa meminta sama Allah. Cuman ini doa singkat kita berikan biar teman-teman bisa baca di sujud terakhir gitu misalnya ya. Oke, iya. Ustazah kalau wali nikahnya sepupu nggak ada masalah. Yang penting usahakan dia adalah bagian dari mahram kita seperti paman ya. Bolehkah Mbak tadi masuk Islam? Boleh aja ya. Gimana kalau anak pindah akikah sebentar ya. Boleh nggak baca Quran tidak pakai hijab dalam kamar? Ulama Mesir mengatakan boleh, tetapi teman-teman ketemu dengan Allah bagusnya jaga adabnya. Pakailah hijab, pakailah kerudung ya. Karena kita mau ketemu dengan Allah ya, mau zikir kepada Allah dengan bacaan Al-Quran kita ya. Ustazah, apa benar mau sholat kita dianjurkan tidak pakai CD? Ustazah, apa benar dalam sholat kita dianjurkan tidak pakai CD? Enggak benar. Jadi pakai CD bersih lebih bagus ya. Nah, bagi teman-teman yang keputihan yang jadi problem, teman-teman dianjurkan cebok dulu sebelum wudhu, lalu kemudian ganti celana atau pakai celana baru atau nggak pakai nggak ada masalah ya. Itu khusus untuk teman-teman yang suka keputihan. Tapi kalau normal nggak ada masalah pakai celana ya. Oke, Ustazah, gimana orang yang masih bekerja di tempat yang diboikot? Kalau sekedar muamalah dengan non-muslim nggak ada masalah. Itu muamalah kerja, jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, nggak ada masalah. Mbak Dianera, boleh minum madu rambutan ya, Mbak Dianera ya. Ustazah, kalau orang tua kita muslim, tapi satu anak ada yang non-muslim. Gimana ke orang tuanya meninggal? Bisa, tapi doa anaknya tidak sampai kepada orang tuanya kalau dia udah meninggal. Ustazah, sedekah subuh diniatkan untuk almarhum bapak. Kita juga mendapatkan pahalakah? Al-wasilatu la yang kusul musawwir. Orang yang melakukan wasilah dengan kebaikannya dia mendoakan orang lain tidak akan mengurangi pahala dia sedikit pun. Dia dapat pahala, orang yang dia doakan dapat pahala. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, ringanlah beban siksanya. Pahala sedekahnya kita dapat juga. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Pahala baca Qurannya kita dapat juga. Halo Kak Rega, jazakunallah. Halo Mbak Sartini, Ustazah, menghadiri undangan ke gereja enggak boleh. Masuk gereja enggak boleh. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, dengan non-muslim nggak boleh. Tapi kalau sekedar kita berteman, ke mall bareng, hangout bareng, main bareng, olahraga bareng, nggak apa-apa. Tapi jangan masuk gerejanya. Ya, teman-teman harus bedakan itu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dengan non-muslim. Kalau kita sekedar misalnya nih dia naik jabatan, kita ucapkan selamat ya kamu naik jabatan, kita kasih hadiah ya. Atau misalnya dia lahiran, kita bilang selamat ya kamu lahiran anak, kita kasih hadiah. Silakan. Tapi kalau seandainya dia ini Natalan, selamat ya Natal, itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu sudah masuk dalam hal agama. Ya, teman-teman harus bedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan teman-teman kita yang non-muslim ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita hafal setelah satu surat Al-Quran,
terus sambil tiduran kita baca, boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring, ya. Kalau celana kena puputihan tidak bisa dipakai untuk sholat ya teman-teman. Siap Mbak Yentas, sama-sama doakan aku sehat supaya bisa selalu berbagi ilmu dengan teman-teman ya. Oke ya Ustazah, sekarang bolehkah jual barang yang diboikot? Maka teman-teman, kalau barang yang diboikot yang sudah ada teman-teman beli boleh dihabiskan, tidak ada keharaman. Tapi kalau teman-teman ingin restock lagi, maka saran aku produk yang lain kalau teman-teman lagi usaha. Ya, yang ada teman-teman silahkan jual supaya tidak ada kerugian dan toh secara zat dia tidak haram, tapi jangan di restock lagi ya di usahanya itu, di kedainya itu ya. Bolehkah kita membaca Al-Quran pakai handphone? Boleh, tapi saran aku jangan sering-sering. Karena huruf di handphone itu jauh beda dengan huruf yang ada di Al-Quran. Rosamnya beda, tanda matinya, tanda tasdiknya, tanda sukunnya itu jauh bedanya. Kalau nggak percaya coba ditengok aja ya. Oke, kalau kita ngerias di dalam gereja nggak boleh. Tapi di luar gereja, walaupun customernya non-muslim, gak ada masalah. Dalam gereja, tak boleh sama sekali. Oke? Ngiringi jenazah yang non-muslim. Ngiringi kemana? Kalau ke tempat ibadah, gak boleh. Oke? Teman-teman paham maksud aku? Teman-teman mau nih, adalah rias. Yang teman-teman rias non-muslim, silahkan. Teman-teman jualan yang beli 100% non-muslim. Gak ada masalah. Tapi jangan jualannya di dalam gereja. Gitulah, pahamlah teman-teman maksud aku ya. Jadi muamalah itu nggak apa-apa, jual beli itu nggak apa-apa, tapi jangan masuk ke dalam gerejanya. Kalau mau rias pengantin tapi non muslim boleh nggak di luar gereja? Nggak boleh masuk gereja teman-teman ya. Jadi mesti tahu tuh bedanya yang oke, yang boleh dan yang tidak boleh. Dan ini harus clear, because ini adalah akidah, ini adalah tauhid, nggak boleh. Kalau masuk aja dalam gereja enggak boleh, masuk ke gereja enggak boleh. Ya, kalau mau teman-teman di luar gereja aja ya. Saya dulu waktu saya S2, saya punya dosen Romo, pelajarannya hak asasi manusia di beberapa agama ya. Waktu itu kita ada salah satu pelajaran perbandingan antar agama ya. Dan dia kalau ngajar itu nggak pernah datang dan suruh kita itu masuk ke rumahnya, dan rumahnya itu dalam gereja. Dan saya memang nggak datang, ya. Dan saya memang nggak datang. Dan akhirnya, kamu kok nggak datang terus? Ya bapak di rumah terus, rumah bapak dalam gereja. Kamu ini katanya sangat klasik. Oh enggak pak, itu akidah. Nanti nggak saya luluskan, nggak apa-apa. Nanti bapak saya sampaikan juga ke kampus. Kalau bapak nggak pernah datang ke kelas, udah saya tegas soal itu. Akhirnya lulus juga, gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita berteman, hangout bareng, santai bareng, ngopi dengan non-muslim tuh nggak apa-apa. Ya, saya punya banyak teman Buddha, banyak banget. Teman saya Hindu banyak banget. Yang Nasrani sedikit ya. Banyaknya orang Buddha, Hindu teman saya. Dan kami baik-baik aja, nggak ada masalah kok teman-teman ya. Jadi kita toleransi pada tempatnya. Yang dilarang cuma dikit doang kok. Yang lain aman aja, dibolehkan ya. Loh kenapa nggak boleh Zah? Bukankah ketakwaan itu dalam hati? Takwa itu mematuhi syariat bang. Wah saya takwa kok tapi buka aurat. Itu nggak takwa namanya. Saya takwa kok tapi nggak sholat. Saya takwa kok tapi nggak zakat. Itu nggak takwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa pak? Takwa itu adalah mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, larangan Allah tinggalkan. Takwa itu ada syariatnya guys. Dia takwa itu nggak bisa dalam hati doang. Saya takwa, saya baik sama orang, saya pinjamin orang uang, saya sedekahnya banyak, tapi saya nggak sholat. Mana bisa takwa? Ya, paham ya teman-teman ya. Oke, oke. Usahakan cari kerjaan yang lain ya, Mbak Besti ya. Bukan hanya ucapan ya Zah. Ucapan itu akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oke, setiap kita tuh diminta pertanggungjawaban. Kan itu cuma ucapan selamat Natal Ustazah misalnya. Ucapan itu ada hukum.
Orang murtad itu karena ucapan, orang masuk Islam karena ucapan, orang talak cerai karena ucapan, orang ijab kabul nikah juga karena ucapan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa mas'ulun 'ala lisanihi. Oke? Ustazah pakai dalil dong. Oke, dalil kepada non-muslim. Kullul madaniyah al-ibahah wa kullul hadarah al-haram. Segala yang sifatnya muamalah dengan non-muslim boleh. Jual beli boleh, hutang piutang boleh, upah mengupah boleh. Tapi kalau hadarah itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan agama, itu haram. Ya, iya gitu ya. Dalil kalau kita sampaikan semuanya, nanti ada proses mengartikan sebuah dalil, ada proses menjelaskan sebuah dalil, dia lebih lama teman-teman ya. Nanti jadi ngeblunder teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah Zah, ibu saya non-muslim. Oh, bagaimana cara bakti saya kepada ibu non-muslim? Baktilah seperti bakti orang kepada ibunya. Asal jangan nyentuh ranah agama. Doakan dia agar dapat hidayah ya. Kemudian teman-teman bisa berbakti, kirimkan dia makanan, telepon dia, nggak masalah, seperti manusia biasa. Nggak ada masalah ya teman-teman ya, karena la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Makanya dalam dalil lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikrah, tidak ada maksa. Kita boleh berteman dengan non-muslim, tapi jangan yang masuk ke dalam ranah hadarah. Oke? Kalau semua disediakan dalilnya, nambah durasinya. Oke. Kalau melayat ke rumah orang non-muslim boleh, asal jangan dia dalam kondisi lagi berdoa ya teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman yang baru mampir, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di kanal ini. Oke. Betul Ibu Anis, kita tetap berteman ya, kita tetap enjoy dengan mereka ya. Jadi kita tetap santai aja dengan non-muslim. Non-muslim bukan musuh kita. Non-muslim itu teman kita ya. Yang jadi musuh kita itu cuman kafir harbi. Kafir harbi itu yang memerangi kita. Itu baru musuh kita. Tapi kalau dia tidak memerangi kita, jangan pula benci sama dia. Boleh saja berteman lah, nggak ada masalah. Oke, kalau ke halamannya nggak apa-apa Mbak Nining. Kita misalnya parkir di halaman gereja, itu nggak ada masalah ya. Oke, sama-sama teman-teman, Mbak Dirja, sehat selalu teman-teman semuanya ya. Jadi bedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini supaya kita lebih paham lagi. Beda hadarah dengan madaniyah. Ada teman saya non-muslim, dia kasih saya misalnya jam tangan. Boleh nggak teman-teman? Betul sekali Mbak Yuma. Boleh, terima aja, itu muamalah. Tapi dia kasih saya jam tangan. Betul sekali Mbak Umalia, kalau Yahudi Israel itu memang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Misalnya nih ada non-muslim ngasih saya jam tangan, dia ngasih saya baju, ya kemudian dia ngasih saya makanan, terima aja, nggak ada masalah. Tapi kalau dia kasih saya jam tangan, ada salibnya di sini, dia menjadi tidak boleh karena dia sudah hadarah, kayak gitu. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi banyak kok yang boleh dan sedikit kok yang tidak boleh. Oke? Sedekah atau zakat ke non-muslim. Zakat nggak bisa. Zakat hanya boleh ke yang muslim. Tapi kalau sedekah boleh dengan non-muslim. Traktir teman non-muslim, kemudian kasih dia hadiah, itu kan sedekah. Boleh ya. Boleh ya, enggak ada masalah. Tapi kalau zakat nggak bisa ya. Zakat itu hanya boleh kepada orang Islam dan itu pun orang tertentu saja ya. Orang tertentu aja. Seperti misalnya siapa Mbak Nur? Seperti misalnya fakir, orang yang tidak bekerja ya, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang udah terlanjur nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu ya teman-teman ya. Kalau ditraktir non-muslim nggak ada masalah teman-teman ya. Oke, masuk gereja jangan ya. Oke, Zah pergi umroh sendiri pakai travel tanpa mahram boleh nggak? Satu pesawat tuh kan ada perempuan. Perempuan itu kan mahram kita. Ya, perempuan tuh mahram kita. Yang penting nggak kita sendiri perempuan. Ya. Oke, apa yang harus kita ucapkan dengan teman yang non-muslim? Kalau dia mengucapkan salam kepada kita, jawabannya adalah wa'alaikum saja. Wa'alaikum saja. Suatu ketika orang non-Yahudi bicara kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Awalnya Rasul jawab,
Waalaikumsalam. Tapi lama-lama ada orang Yahudi yang bilang Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Celakalah engkau. Maka Rasul bilang waalaikum. Sejak itu turunlah sebuah hukum ketika ada orang non muslim yang mengucapkan salam, kita ucapnya waalaikum. Catat waalaikum ya teman-teman ya. Jadi aku tidak menggiring ke teman-teman semua untuk membenci non muslim. Bukan. Tapi aku menggiring teman-teman semuanya untuk melakukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu aja, biar teman-teman nggak ngeblunder perbedaannya, ya. Oke, gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, bagaimana cara bertaubat dari sumpah palsu? Sumpah palsu itu salah satunya dengan membayar kafarat, Mbak. Puasa 3 hari berturut-turut namanya puasa kafarat. Ya, puasa kafarat sengaja aku puasa kafarat fardu atasku karena Allah ya, fardu atasku karena Allah ya, fardu atasku karena Allah. Oke, begitu ya. Oke. Sama-sama Mbak Hasanah, doa biar cepat dapat jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, coba dicatat teman-teman. Kalau doa non muslim boleh, doakan dia dapat hidayah, nggak ada masalah. Nah ini doa supaya dapat jodoh ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau kita berobat ke dokter yang non muslim? Lah nggak apa-apa. Teman-teman, kita beli makan, kita beli belanja di rukonya non muslim, kita jadi kerja di rumah orang non muslim, kita kerja di rukonya non muslim, bos kita non muslim, kita kerja di mall, pemilik mallnya non muslim, kita supir, lalu majikan kita non muslim, kita pembantu dikerja di rumah non muslim, nggak ada masalah. Itu kan tidak ada hubungan dengan agama, itu namanya muamalah. Yang tidak boleh itu adalah di gereja misalnya gitu ya, atau kita ikut disuruhnya ikut hari Natalnya bareng-bareng, itu yang nggak boleh ya. Teman-teman coba deh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku sering ceramah tiap harinya agar teman-teman bisa dapat sakofah dan ilmu pengetahuan tentang banyak hal insya Allah. Aku akan temani teman-teman semua di live-live ceramahnya aku juga ya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Apa yang aku sampaikan ini tidak bermaksud menilai apapun atau menghakimi siapapun. Kita hanya belajar saling menghargai di kanal ini. Oke, sehat ya. Sama-sama teman-teman, sehat selalu. Pokoknya kita ngobrol santai aja di kanal ini ya. Tidak ada. Siap Mbak Devina, pengen Madawi? Baru kemarin Mbak beli Madawi. Siap, nanti sebentar lagi aku tampilkan ya. Ustazah, mahar istri dijual buat bangun rumah. Yang jual siapa? Kalau yang jual istri aman, kalau yang jual suami atas izin istri aman. Tapi kalau suami yang pinjam harus dikembalikan ya. Betul Mbak, yang tidak boleh dalam ibadah saja ya. Oke ya. Ustazah, gimana hukumnya orang yang bekerja merawat ANJNG majikannya dan tinggal serumah? Ini tegas cari kerja lain. Bagaimana Mbak bisa sholat kalau setiap hari Mbak dengan ANJNG? Setiap hari harus pakai tanah. 1 kali tanah, 6 kali air. Cari kerjaan yang lain. Kita doakan semoga Mbak dapat kerja yang lebih baik. Kita doakan semuanya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Bagaimana mau sholat? Setiap hari ada ANJNG gitu kan. Kecuali kalau dia dokter hewan. Kalau dokter hewan dia pakai baju gitu. Dia pakai sapu tangan. Temanku ada dokter hewan, ANJNG juga ada, datang gitu ya. Dia pakai semuanya. Dia pakai, nanti bajunya itu badannya nggak kena sama sekali, ya kan? Tapi kalau hari-hari itu gimana ceritanya? Kalau baca buku agama non muslim nggak ada masalah. Tapi ngapain teman-teman bacalah cara sujud sahwi, cara sholat yang benar, cara jamak qashar yang benar, cara bayar zakat yang benar ya. Cara itulah ya, kumpulkan dulu aja sakofah keislamannya ya. Siap Mbak Hanis ya. Oke, terima kasih Mbak Hanif ya, Mas Hanif ya. Kalau sedekah subuh buat kondangan boleh. Apa itu sedekah?